Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Arif Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai part of speech, yaitu sekarang di bagian verb atau kata kerja. Nah, berikut ini merupakan ringkasan tentang apa aja sih yang bakal kita bahas di dalam video ini. Langsung aja ya. Jadi yang bakal kita bahas pertama itu ada pengertian verb atau kata kerja, kemudian yang kedua adalah jenis-jenisnya, kemudian yang ketiga adalah fungsi dari verb atau kata kerja itu sendiri. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertiannya dulu nih. Berdasarkan Cambridge Dictionary, verb atau kata kerja itu merupakan kata yang mendeskripsikan aksi, tindakan, kondisi, atau pengalaman sesuatu. Nah, kemudian kita masuk langsung aja ke jenis-jenis dari verb. Nah, di sini jenis-jenisnya yang pertama itu ada dynamic dan juga static verbs. Kemudian yang kedua ada regular dan juga irregular verbs. Yang ketiga ada transitive dan intransitive verbs. Kemudian yang keempat ada finite dan non-finite verb. Yang kelima ada linking verb, dan yang keenam ada causative verb. Nah, mungkin di materi kali ini kita nggak bakal membahas lebih jauh mengenai linking verb dan juga causative verb, karena sebelumnya gue juga udah punya video pembahasan sendiri mengenai dua materi ini. Jadi, kalau misalnya kalian belum nonton, nanti linknya bakal gue taruh di description box yang ada di bawah. Nah, pertama kita langsung masuk aja terkait dynamic dan juga static verbs. Nah, apa sih dynamic verb itu? Jadi, dynamic verb itu merupakan kata kerja atau verb yang menyatakan suatu aksi atau yang menunjukkan suatu aktivitas. Jadi, bisa dibilang dynamic verb ini merupakan kata kerja yang kegiatannya itu secara eksplisit nyata gitu. Dapat dilihat dengan mata kegiatannya itu yang dilakukan apa aja. Jadi, dynamic verb ini juga bisa disebut dengan action verb atau kata kerja aksi. Apa sih contohnya? Contohnya itu yang pertama adalah I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Nah, kata eat di sini, kata makan di sini kan kegiatannya itu nyata, dapat dilihat. Makan itu bentuknya itu nyata dan bentuknya eksplisit, sehingga eat di sini masuk ke dalam kata kerja dynamic verb atau action verb. Kemudian contoh yang kedua ada Camilla raises her hand. Camilla menaikkan tangannya. Jadi di sini ada aksi yang bisa kita lihat. Dari sebelumnya dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ngangkat tangan, kemudian dia menaikkan tangannya atau mengangkat tangannya. Jadi di sini aktivitas atau kegiatannya itu dapat dilihat secara nyata. Jadi di sini raises itu merupakan salah satu contoh dari dynamic verb. Kemudian contoh yang ketiga adalah my brother is jumping on the trampoline. Nah, saudara laki-laki saya melompat di atas trampolin. Kata melompat di sini itu aksinya kan nyata, aktivitasnya nyata melompat di atas trampolin, dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi di sini melompat juga merupakan salah satu contoh dari dynamic verb atau action verb. Kemudian contoh berikutnya, we watched the movie yesterday. Kami menonton film kemarin. Nah, menonton film ini sekali lagi aktivitasnya ada, dapat dilihat. Sehingga menonton di sini juga merupakan salah satu contoh dari dynamic atau action verb. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu terkait stative verb. Jadi stative verb ini itu bisa dibilang kebalikannya dari dynamic verb. Jadi kalau tadi itu aktivitasnya itu nyata, dapat dilihat, kondisinya itu bisa dilihat sedang melakukan sesuatu, stative verb ini kebalikannya. Jadi dia itu cuma menyatakan kondisi atau keadaan, seperti perception atau cognition, di mana dia merujuk pada hal-hal yang hanya di dalam pikiran, dan juga relation, yang mendeskripsikan hubungan antara hal-hal. Jadi di sini pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan kata kerja statif ini itu tidak terlihat secara eksplisit. Contohnya, I have a car. Saya punya sebuah mobil. Kata have atau mempunyai di sini kan nggak kelihatan gitu tindakannya seperti apa. Bisa saja saya lagi duduk terus saya bilang saya punya buku, saya punya mobil, tapi saya tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tetapi di sini have itu menunjukkan kata kerja yang menyatakan kondisi atau keadaan saya yang mempunyai sebuah mobil. Kemudian contoh yang kedua,
Ini sama seperti contoh yang sebelumnya, dia juga menggunakan kata kerja have. She was having a good time. Dia mengalami atau mempunyai masa-masa yang menyenangkan gitu. Di sini kan mempunyai waktu yang menyenangkan itu nggak bisa dilihat nih aktivitasnya atau kegiatannya seperti apa. Tetapi dia merupakan kata kerja juga. Makanya di sini have di sini merupakan salah satu contoh dari stative verb juga. Kemudian yang ketiga adalah my mother prefer tea to coffee. Ibu saya lebih memilih teh daripada kopi. Kata prefer di sini itu menyatakan suatu kondisi di mana menyatakan pilihan dari ibu saya. Tapi di sini dia tidak melakukan kegiatan atau tidak melakukan aktivitas, makanya prefer ini juga masuk ke dalam salah satu contoh dari stative verb. Beda halnya kalau kita bilang my mother drink tea, minum kopi, itu ada kegiatannya, ada aktivitasnya. Jadi itu masuk ke action verb. Kemudian contoh yang keempat, I love winter. Saya menyukai musim dingin. Nah, menyukai, membenci, mencintai yang berhubungan dengan perasaan, yang bisa dibilang tindakannya itu tidak bisa dilihat aktivitasnya secara kasat mata, secara eksplisit, itu semua masuk ke dalam contoh dari kata kerja statif atau stative verb. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita tentang perbedaan apa sih statif dan juga dynamic verb ini, aku bakal kasih beberapa contoh soal. Di sini aku bakal kasih kalian contoh kalimat di mana kalian bisa nentuin dia itu menggunakan kata kerja dynamic atau menggunakan kata kerja statif. Contoh kalimat yang pertama, I think you should buy that jeans. Saya pikir kamu harus membeli jeans itu. Kira-kira ini masuk kata kerja apa nih yang dia gunakan di dalam kalimat ini? Rasa-rasanya ini sudah jelas karena kata kerja yang digunakan adalah kata think, berpikir, di mana kegiatan berpikir itu tidak kelihatan secara eksplisit tindakannya seperti apa atau aktivitasnya seperti apa. Otomatis, I think you should buy that jeans, dia menggunakan kata kerja yang statif. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian contoh kalimat yang kedua, I am learning French. Saya sedang belajar bahasa Prancis. Kira-kira di sini menggunakan kata kerja apa? Belajar, learning. Nah, di sini pasti ada tindakannya kan, ada aktivitas yang dilakukan di mana dia sedang belajar bahasa Prancis gitu. Jadi bisa kelihatan. Makanya di sini learning dia masuk ke dalam kategori dynamic atau kata kerja aksi action verb. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Sekarang kita coba masuk ke contoh kalimat yang ketiga. The population is growing rapidly. Populasi itu bertumbuh dengan cepat. Kira-kira di sini kata kerjanya growing itu masuk kata kerja apa? Mungkin di sini kita agak sedikit bingung ya, karena terkait dengan populasi. Pertumbuhan populasi itu kan nggak bisa kita lihat dengan semenit atau 2 menit terjadi perubahannya. Jadi bisa dibilang dalam waktu lama, tetapi walaupun dalam waktu lama, pertumbuhan itu bisa kita lihat secara eksplisit. Dari sedikit menjadi banyak, dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, itu bisa kita lihat. Makanya karena di aktivitasnya bisa dibilang secara eksplisit bisa kelihatan, maka grow di sini juga dikategorikan ke dalam dynamic atau action verb. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian contoh soal yang keempat, they walk hand in hand. Mereka berjalan bergandengan tangan. Kira-kira ini yang mana? Nah, aku rasa ini udah sangat-sangat jelas ya, yaitu berjalan. Berjalan itu pasti kegiatannya bisa dibilang eksplisit banget kegiatannya, aktivitasnya. Jadi udah pasti dia masuk ke dalam kategori dynamic verb. Kemudian kita masuk ke contoh kalimat yang kelima. She never knocks before entering the class. Dia tidak pernah mengetok sebelum masuk ke dalam kelas. Kira-kira di sini knocks itu masuk kata kerja apa? Udah jelas juga ya di sini mengetuk. Mengetuk itu ada kegiatannya, aksinya ada. Berarti di sini dia masuk dynamic or action verb. Jawabannya alpha. Kemudian untuk contoh soal yang terakhir, I really appreciate
our friendship. Kira-kira di sini appreciate itu kata kerja apa? Saya sangat mengapresiasi atau menghargai persahabatan kita atau pertemanan kita. Mengapresiasi, menghargai itu suatu kondisi atau keadaan yang nggak bisa kita lihat nih dengan kasat mata, bentuknya kayak gimana sih, aksinya seperti apa sih. Makanya appreciate ini juga masuk ke dalam contoh dari kata kerja statif. Jadi di sini jawabannya adalah B. Nah, untuk jenis-jenis verb, kita udah menyelesaikan pembahasan yang pertama terkait dynamic dan juga stative verb. Sekarang kita akan masuk ke regular dan juga irregular verbs. Tapi pembahasannya nggak bakal kita bahas di satu video ini. Jadi videonya bakal gue bahas di part selanjutnya, yaitu part kedua. Jadi sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih karena udah nonton. Dan akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.